3 bulan kemudian, tak terasa sudah 3 bulan berlalu. Aku juga sudah lulus menjadi seorang santri. Kini tugasku hanya menjadi seorang istri dan mengemban tugas-tugas istri, bukan lagi terbagi sebagai seorang santri. 2 bulan yang lalu, Umi karo abah mertuaku sudah pulang dari umroh. Aku juga sudah diwisuda 2 bulan yang lalu, dan aku juga sudah mengunjungi Umi karo abahku setelah aku wisuda waktu itu, lalu menginap di rumah mereka selama seminggu. Umi karo abahku sangat bahagia saat tahu aku sedang hamil cucu pertama mereka. Kini aku sedang di kamar karena waktu masih subuh, dan semenjak aku lulus aku sudah tidak lagi ikut makna kitab ba'da subuh dan kegiatan pondok yang lain karena keadaanku yang semakin melemah disebabkan kehamilanku yang semakin menua. Kok perut Dija ndak besar-besar ya Gus? Tanyaku pada Gus Ali yang sedang duduk di sofa membaca buku. Sedangkan aku masih sibuk berpose di depan cermin rias, memperhatikan bentuk tubuhku dari belakang, depan, dan samping, karena perutku yang belum juga membesar. Hahaha. Memangnya usia kandunganmu berapa bulan, Ja? 3 bulan, mau masuk 4 bulan, Gus. Jawabku yang masih berdiri di depan cermin. Ya pantas, lawang masih muda. Mungkin sekitar 2 atau 3 bulan lagi akan membesar, Ja. Jawab Gus Algi dari sofa sambil mesam-mesam, yang terus memperhatikan tingkahku di depan cermin. Oh gitu toh Gus. Duh, kapan yo besarnya? Dija wis ndak sabar. Hehehe, sambungku lagi. Jaga dedeknya baik-baik yo, Ja. Tetap bahagia seperti itu yo. Meskipun nanti saya sudah ndak ada lagi di samping kamu, ucap Gus Algi dari sofa. Seketika aku pun menoleh ke arahnya, karena mendengar ucapannya tadi yang seakan ingin pergi meninggalkanku. Kok ngomongnya gitu, Gus? Memangnya jenengan mau kemana? Tanyaku beranjak mendekatinya dan duduk di sofa di sampingnya. Entah kenapa beberapa bulan terakhir ini Gus Algi selalu mengatakan sesuatu yang membuatku takut. Ya ndak mau kemana-mana, Ja. Saya akan tetap tinggal di hati kamu selamanya. Hehehe, jawab Gus Ali cengengesan dan mengabaikan kekhawatiranku. Oh, ya, tunggu sebentar ya, Ja. Saya bikinin kamu susu dulu. Sambungnya beranjak pergi ke dapur. Gus, saya ikut, ucapku beranjak dari dudukku. Enggak usah, tunggu di situ saja, biar saya yang buatkan susunya, sambung Gus Ali. Baiklah, jawabku singkat, dengan raut wajah yang menyimpan kecemasan untuk suamiku. Gus Algi pun pergi ke dapur untuk membuatkanku susu ibu hamil. Memang selama ini Gus Algi lah yang selalu menyiapkannya untukku. Setelah beberapa menit kemudian, beliau datang membawa segelas susu hangat rasa coklat untuk ibu hamil.
Ini, minum dulu susunya, ucap Gus Ali memberikan susu itu padaku, lalu duduk di sampingku. Makasih nggih Gus, ucapku sambil tersenyum. Iya, sama-sama, jawabnya sambil tersenyum mengelus perutku. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu aku pun menghabiskan susu itu dalam sekali tegukan. Enak ja, tanya Gus Ali, mengelua perutku. Inggi, enak, kan jenengan yang bikin, hehehehe, jawabku. Ya wes, nanti siang kita ke dokter ya buat check up kandunganmu, sambung Gus Ali. Kan bulan dulu udah Gus, jawabku. Ya kan itu bulan lalu, bulan sekarang kan belum, jawab Gus Ali. Oh, nggih lah, jawabku tersenyum. Kira-kira anak kita laki-laki apa perempuan ya Gus, tanyaku lagi. Ya ndak tahu lah ja, biarkan sajalah, kita ndak usah USG kandungan kamu, sambung Gus Ali. Lah kenapa toh Gus, tanyaku bingung. Masa kandunganku ndak mau di USG? Kan aku juga pengen tahu nantinya anakku ini laki-laki atau perempuan, supaya nanti kalau lahir dia jadi kejutan buat kita, jawab Gus Ali. Jenengan maunya laki-laki atau perempuan, tanyaku. Maunya si perempuan, jawabnya. Kenapa maunya perempuan, Gus, tanyaku. Biar nanti jadi sebaik-baik perhiasan dunia yang dicemburui para bidadari surga seperti umiknya, hehehehe, jawab Gus Ali. Tapi kalau nanti anaknya laki-laki piye, tanyaku lagi. Ya endak popo, bagus, itu biar bisa jagain umiknya, jawab Gus Ali yang terus mengelus pelan perutku. Gus, Dija boleh nanya ndak, tanyaku. Mau nanya apa, tanya Gus Ali yang sudah berbaring di pangkuan menghadap perutku dan memeluknya. Kok jenengan akhir-akhir ini ngomong sesuatu yang seakan-akan jenengan mau pergi ninggalin saya? Jenengan mau pergi kemana? Tanyaku sambil mengelus rambutnya, sedangkan dia sibuk mengelus perutku, sesekali mengecup dan memeluk perutku. Ya ndak mau pergi kemana-mana toja, saya akan tetap berada di hati kamu. Kok ndak usah khawatir umiknya dedek, jawabnya masih saja mengelus perutku. Beneran, jenengan ndak sedang nyembunyi sesuatu toh dari saya, tanyaku lagi tak yakin dengan jawabannya. Iya, ya wis toh, ndak usah nanya yang macem-macem, saya ndak akan pergi kemana-mana kok, hehehe, jawabnya menenangkanku, tapi aku masih ndak bisa merasa tenang. Ya wis, saya mau bantu Umi dulu di dapur nggih, sambungku. Ya wis, sana, jawab Gus Ali lalu bangun dari pangkuanku. Ya wis, jenengan mandi dulu sana, saya
Saya wis nyiapin air hangatnya tadi. Pakaian gantinya ada di atas ranjang. Kalau wis selesai ke meja makan yo, sambungku. Iya, jawab Gus Ali tersenyum padaku. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Gus Alwi. Akhir-akhir ini dia selalu terlihat murung dan bersikap baik-baik saja di depanku. Padahal aku tahu dia sedang tidak baik-baik saja. Tapi setiap kali aku tanya, dia selalu bilang tidak apa-apa. Aku jadi takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam rumah tanggaku. Prof. Gus Al-Ghifari. Aku tahu Khadijah mengkhawatirkanku, tapi aku tidak bisa memberitahukannya tentang sesuatu yang menimpaku, karena aku tak bisa membuatnya terluka. Biarlah dia mengetahui sendiri bila waktunya tiba, karena aku hanya menceritakan masalahku ini pada abah dan umiku saja. Meskipun terkadang aku tidak tega melihat raut kekhawatiran dan kecemasan di wajah lugunya, tapi aku benar-benar tidak bisa menyakitinya dengan cara memberitahukan apa yang terjadi sebenarnya padaku. Cepat atau lambat, aku akan meninggalkan Khadijah untuk jangka waktu beberapa bulan atau bahkan tahun untuk sebuah urusan yang harus kuselesaikan. Ini menyangkut tentang balas budiku pada seseorang yang dulu pernah berjuang membantuku mengatasi kesulitan. Dia berkorban harta dan waktu untukku saat itu, dan sekarang atau mungkin beberapa bulan ke depan dia akan membutuhkan bantuanku. Maka aku tidak bisa menolaknya setelah apa yang dia lakukan untukku masa lalu. Aku tahu saat nanti Khadijah tahu dia akan terluka sangat dalam, begitupun aku. Tapi aku tidak bisa mengabaikan seseorang yang juga pernah mati-matian menolongku. Maafkan saya Khadijah, sungguh sedikit pun saya tidak bermaksud untuk menyakiti kamu. Gumamku sendiri dalam kamar setelah Khadijah keluar menuju dapur. Tanpa terasa air mataku menetes tanpa seizinku. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana nanti hidupku tanpa ada Khadijah di sampingku. Setelah apa yang sudah kami lewati selama ini, mungkin beberapa bulan lagi aku sudah tidak akan mendengar ocehannya, kebawelannya, dan segala sesuatu tentangnya. Percayalah Khadijah, meskipun nanti kamu tak lagi di samping saya akan selalu mengenang dan merindukanmu setiap waktu. Jaga anak kita baik-baik ya. Dia saat saya nanti tidak akan untuk menjaga kalian lagi. Gumamku sendiri dalam kamar sambil mendekap foto pernikahan kami. Bersambung.